Apakah yang dilakukan oleh pesulap itu bagian dari praktik sihir? Dan apakah pesulap itu penyihir? Tapi tahukah Anda, bahkan dahulu ilmu kimia itu dianggap sebagai ilmu sihir. Dan ahli ilmu kimia itu disebut sebagai penyihir. Loh kok bisa? Nonton episode kali ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Seminggu ini saya sering menerima request untuk membahas fenomena pesulap dan dukun yang beberapa minggu lalu viral. Dan mungkin kini sudah mulai meredup ya. Namun karena satu dan lain hal, termasuk pula perlunya banyak bacaan yang harus saya pahami, itu membuat episode kali ini tertunda beberapa kali. Namun teman-teman, update terakhir kita dapati di mana sekarang yang banyak diekspos bukan lagi pesulap merah, melainkan pengacara dukunnya yang sibuk bolak-balik ke kepolisian buat ngelaporin orang-orang yang dikira menyinggung dukun. Selain itu pula, mereka ini banyak diundang di beberapa channel untuk beropini. Namun di sisi lain, seolah-olah mereka ini diberi panggung untuk berpendapat, beropini, yang dengan itu malah memunculkan syubhat-syubhat baru yang kemudian membuat kita sesama muslim saling berdebat pada akhirnya. Karena semestinya teman-teman, para dukun-dukun ini tidak boleh diberi panggung karena mereka akan leluasa menyebarkan syubhat dan mengaburkan kebenaran dengan menggunakan dalih-dalih dan dalil-dalil agama yang ditafsirkan sesuka hati mereka. Karena sabda Nabi, barang siapa yang mengunjungi seorang dukun dan percaya dengan apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Quran. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Seperti yang kita lihat bagaimana mereka mengaburkan makna dukun, mengaburkan makna sihir untuk membenarkan jika praktek supernatural yang mereka lakukan merupakan perkara yang diterima dalam agama Islam. Nah, lebih jauh bahkan dengan logika mereka mengatakan bahwa jika dukun itu dilarang karena bagian dari sihir, dianggap bagian dari sihir, maka sulap itu semestinya juga dilarang juga dong. Karena sulap itu juga bagian dari sihir. Dan seharusnya Ustadz Faizar juga nggak boleh mendukung pesulap merah, kan gitu kata mereka. Tapi terlepas dari itu, tahukah teman-teman, jangankan sulap ya, bahwa sebenarnya ilmu fisika, ilmu matematik, dan ilmu kimia dahulu pada mulanya bahkan dianggap bagian dari cabang ilmu sihir juga. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Dan dengan fakta yang demikian teman-teman, maka tentu semakin bingunglah kita untuk menentukan mana perkara yang disebut sihir dan mana perkara yang non-sihir. Oleh karenanya pada episode kali ini teman-teman, mari kita memperjelas terlebih dahulu apa itu sihir dan apa saja yang disebut dengan sihir itu. Dan kenapa bahkan ilmu kimia yang empiris pun sempat diklasifikasikan sebagai ilmu sihir. Adapun teman-teman, buku yang cocok untuk teman-teman baca mengenai alam sihir, alam gaib seperti itu, teman-teman dapat membaca bukunya Syekh Wahid Abdul Salam Bali dengan judul Ruqyah, Jin, Sihir dan Terapinya. Buku ini mengulas seluk-beluk alam gaib, tentang jin, tentang setan, bahkan tentang sihir sekalipun. Link mengenai buku ini dapat teman-teman cek di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam bukunya menguraikan bahwa pengertian sihir itu sangat luas dan banyak. Artinya tidak ada definisi terminologis yang cocok untuk mendefinisikan apa yang dimaksud sihir itu. Apa batas-batasannya? Hal ini sangat dimaklumi karena perkara sihir itu sifatnya gaib dan non-indrawi. Dan karena itu pula lah membuat kita sulit untuk mendefinisikannya. Karena kita tidak bisa menilai mana batasan-batasannya sebab hal tersebut sifatnya non-indrawi. Namun pada prinsipnya teman-teman, sihir itu dianggap buruk karena fungsi dan tujuannya adalah untuk keburukan. Dan konsep sihir yang dibicarakan dalam Al-Quran pun juga konsep praktik untuk berbuat keburukan, untuk berbuat kerusakan, untuk mencelakai orang seperti itu. Hanya saja secara detail kita tidak bisa membatasi mana perkara yang disebut sihir dan mana perkara yang non-sihir. Sehingga membuat hal-hal yang sifatnya empirikal pun juga pada kondisi tertentu dianggap sihir, seperti sulap bahkan ilmu kimia. Al-Quran sendiri tidak mendefinisikan mana praktik yang dianggap sihir secara gamblang. Namun setidaknya dengan melihat konteks-konteks ayat-ayat Al-Quran secara konstruktif, kita dapat memahami perkara sihir secara normatif dan melihat dari 3 aspek. Yang pertama secara ontologinya, secara epistemologinya, dan secara aksiologinya. Nah, yang pertama teman-teman, kalau kita melihat secara ontologinya, yakni sesuatu itu disebut sihir apabila sifatnya itu ajaib.
atau memukau, atau sesuatu yang bikin takjub seperti itu. Nah, konsekuensinya teman-teman, maka semua hal yang bersifat miracle atau magical, ajaib dan takjub seperti itu adalah bentuk dari sihir. Seperti aksi sulap, hipnoterapi, akrobatik, hingga mukjizat Nabi, bahkan Al-Quran pun bisa dikatakan sihir jika semua yang namanya sihir itu adalah sesuatu yang memukau, yang bikin takjub. Dalam Al-Quran diceritakan ketika melawan penyihir, itu Nabi Musa dengan anugerah mukjizatnya juga dianggap sebagai penyihir oleh para penyihir-penyihir Fir'aun itu. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 109, In hadza lasahirun alim. Sungguh Musa ini adalah seorang penyihir yang pandai. Namun kan teman-teman, pada akhirnya para penyihir itu mengakui jika yang diperlihatkan oleh Nabi Musa itu bukanlah sihir yang seperti selama ini mereka kenal, melainkan sesuatu yang lebih azim lagi, sesuatu yang lebih agung lagi. Dan tentu saja berbeda karena yang diperlihatkan oleh Nabi Musa itu bukanlah sihir, melainkan mukjizat. Walaupun mukjizat dan sihir itu sama-sama hal yang menakjubkan. Hal serupa juga pernah dituduh kepada Nabi Isa ketika ia memperlihatkan mukjizatnya. Dikatakan, In hadza illa sihrum mubin. Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 110. Maka kalau kita memahami jika sihir itu adalah perbuatan yang memukau atau yang menakjubkan, maka konsekuensinya mukjizat juga bisa diklasifikasikan sebagai bentuk sihir. Bahkan reaksi kimiawi yang bagi orang awam melihatnya dan takjub itu juga bisa dikategorikan sihir. Kalau kita memahami sihir itu sebatas hal yang seperti itu saja, sesuatu yang menakjubkan. Nah, selain perbuatan, ucapan itu juga dapat memukau dan menimbulkan rasa takjub. Sehingga bisa saja seseorang itu berbicara dengan memukaunya di hadapan umum dan dikatakan bahwa penonton itu telah tersihir dengan bacaan atau cerita atau pidatonya tersebut. Nah, bagi orang Arab, bahkan syair itu diibaratkan sihir karena rasa takjub yang diciptakannya. Terlebih, para penyair ketika itu identik dengan penyihir yang memiliki kemampuan supranatural. Bahkan Al-Quran dengan keajaiban dan keindahan bahasanya oleh musyrikin Mekah juga sempat dianggap sebagai sihir. Dalam kitab Sirah Nabawiyah diceritakan bahwa suatu hari pembesar suku Quraisy itu mencoba negosiasi dengan Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Nah, namanya adalah Utbah bin Rabi'ah, termasuk kaum tertua dari Mekah ketika itu. Nah, diceritakan kemudian berjumpalah ia dengan Rasulullah SAW dan kemudian dengan baik-baik ia berbicara dan bernegosiasi dengan Rasulullah untuk berhenti berdakwah dengan imbalan berupa harta dan jabatan yang akan diberikan kepada beliau. Nah, setelah Utbah selesai menyampaikan hajatnya, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Sekarang dengarkan aku." Lantas kemudian dibacakanlah surat Fusilat ayat 1-5 sampai ayat Sajadah. Sedangkan Utbah itu menyimaknya dengan tertegun dan menumpukan tangannya di belakangnya. Setelah itu dia balik ke kaumnya dan di depan pemuka Quraisy lainnya ia mengatakan, "Aku telah mendengar perkataan yang belum pernah kudengar sama sekali. Demi Allah, ini bukan syair, bukan sihir, bukan pula tenung. Saudara-saudara Quraisy, patuhilah aku, percayalah padaku. Biarkanlah orang ini dengan keyakinannya." Kisah ini dengan jelas menyiratkan, walaupun orang Arab menganggap keindahan Quran itu sebagai sihir, namun mereka khususnya orang-orang cerdik pandai dari tetua-tetua suku Quraisy itu mengakui jika sihir dan Quran adalah dua hal yang sangat berbeda. Makanya Utbah dengan yakinnya mengatakan jika keajaiban Al-Quran bukanlah sihir. Hal ini teman-teman juga diakui oleh pemuka Quraisy yang lainnya yang diceritakan juga dalam Sirah Nabawiyah, namanya Walid ibnu Mughirah, kepala klan Makhzum dari suku Quraisy. Ketika mereka mencoba menyebarkan propaganda atas Nabi Muhammad SAW, dan ada yang mengusulkan jika bagaimana apabila kita mengatakan saja bahwa Muhammad itu penyihir kepada orang-orang. Nah, hal ini kemudian diabadikan dalam Al-Quran surat Sad ayat 4. Lantas dijawablah oleh Walid, "Dia sama sekali tidak seperti penyihir. Sungguh kita telah banyak melihat tukang sihir dan sihir mereka, tetapi dia sama sekali tidak komat kamit seperti mereka, juga tidak membuat buhul tali seperti penyihir." Mengenai hal ini, maka turunlah surah Al-Mudaththir ayat 18-25 yang membantah tuduhan jika Al-Quran itu sihir. Jadi kalau segala yang menakjubkan itu sihir, maka Al-Quran adalah menakjubkan. Akan tetapi orang Arab sendiri mengakui bahwa walaupun sama-sama mengagumkan, sama-sama menakjubkan, akan tetapi sihir dan Al-Quran adalah dua hal yang sangat berbeda. Nah, mukjizat Nabi Isa dan Nabi Musa itu juga menakjubkan. Bahkan dalam Al-Quran surat Qamar ayat 2 itu juga menceritakan bagaimana orang musyrikin itu mengatakan menuduh bahwa mukjizatnya Nabi Muhammad adalah bentuk dari sihir. Namun para penyihir dan kaum cerdik pandai pun mengakui jika mukjizat itu wujudnya sama sekali berbeda dengan sihir. Namun sekali lagi teman-teman,
Jika tidak semua yang menakjubkan itu adalah sihir. Karena mukjizat dan Al-Quran yang juga bagian dari mukjizat Rasul bukanlah bentuk sihir, walaupun sama-sama menakjubkan seperti itu. Dengan demikian, kita juga tidak bisa dengan serta-merta mengklaim jika reaksi kimiawi, bahkan sulap itu adalah sihir. Jika yang sebenarnya terjadi adalah hanya reaksi yang dapat diukur secara empiris. Sehingga kita tidak bisa hanya karena dianggap menakjubkan lantas dikatakan bahwa dia itu sihir, bahwa itu adalah sihir. Maka dari itu teman-teman, mari kita coba tinjau dengan sudut pandang kedua, secara epistemologisnya. Yakni dari manakah diambil ilmunya. Di mana dalam hal ini sesuatu itu kemudian dianggap sihir jika asal muasal ilmu itu bukan dari manusia atau bukan dari ilmu manusiawi seperti itu. Maka konsekuensinya teman-teman adalah semua ilmu yang diperoleh selain dari manusia maka itu dianggap sihir. Hal yang dapat dibedakan adalah bahwa segala ilmu dari manusia itu dapat diukur secara empiris. Sedangkan ilmu dari non-manusia itu tidak dapat diindrawi atau diukur dengan logika manusia. Dalam hal ini, bisa saja ilmu itu diajarkan oleh para setan atau bahkan pula oleh malaikat. Contohnya teman-teman, seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 102, di mana sihir itu bisa saja diajarkan oleh malaikat atau bahkan oleh setan, di mana malaikat Harut dan Marut itu mengajarkan sihir kepada penduduk Babilonia sebagai bentuk ujian agar tidak disalahgunakan. Lantas kemudian setan mengadaptasinya dan kemudian pada akhirnya sihir itu diajarkan oleh setan kepada manusia. Nah, pertanyaannya adalah apakah ilmu-ilmu magic atau kejadian yang memukau oleh para dukun dan pesulap itu berasal dari ilmu-ilmu non-manusiawi? Kalau ternyata itu berasal dari ilmu non-manusiawi dan juga menakjubkan, itu sangat besar kemungkinan itu adalah sihir. Nah, sulap itu kan memang memukau ya, memang menakjubkan. Akan tetapi kalau sulapnya itu hanya trik-trik fisika, kimiawi, dan hal-hal empiris, tentu itu bukan ilmu dari makhluk non-manusiawi. Karena hal itu dapat dinalar secara logika manusia, kan seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan mukjizat ataupun karomah yang bukan dari manusiawi seperti itu? Nah teman-teman, mukjizat dan karomah itu bukanlah ilmu yang dipelajari ya, karena dia berupa anugerah dan sifatnya temporal. Mukjizat itu tidak melekat abadi pada orangnya yang dapat digunakan sesuka hatinya, melainkan jika Allah berkehendak maka terjadilah mukjizat dan karamah tersebut. Sehingga nggak ada cerita kita belajar ilmu-ilmu gaib atau latihan riyadhah seperti itu biar dapat karamah, biar keramat seperti itu. Karena keramat atau karamah itu bukan sesuatu yang dapat diraih dengan belajar dan latihan, serta bukan pula suatu kemampuan yang dimiliki dan digunakan kapan saja kita mau. Nah, kalau kemampuan mukjizat para nabi tidak bisa digunakan sesuka hati, masalahnya dari mana ilmu-ilmu gaib dan ilmu-ilmu sakti yang digunakan dan dimiliki oleh dukun-dukun itu yang bisa digunakan sesuka hati mereka? Dimana kalau mau pamer kebal itu langsung bisa kebal seperti itu dan sebagainya. Sehingga perlu dilihat kembali, apa jangan-jangan ilmunya itu didapati dari setan, kemudian ditulis dalam buku dan kemudian mereka pelajari seperti itu. Nah, jika demikian teman-teman, lantas kenapa Ibnu Khaldun itu mengklasifikasikan ilmu kimia sebagai sihir? Kan ilmu kimia itu sifatnya manusiawi, yang kalau kita sudah mempelajari teorinya, maka kita tidak akan takjub lagi melihat reaksi-reaksi kimiawi tersebut, karena sifatnya saintifik, karena itu juga dapat diukur dan dinalar oleh manusia, kan seperti itu. Nah, oleh karenanya teman-teman, selanjutnya mari kita lihat dari sudut aksiologi, di mana sesuatu itu disebut sihir apabila juga digunakan untuk keburukan atau bersifat buruk. Nah teman-teman, dahulu alkemi atau alkimia itu merupakan ilmu protokimia sebelum menjadi ilmu kimia seperti sekarang ini. Kondisinya teman-teman bahwa dahulu reaksi-reaksi kimiawi yang terjadi itu belum dipahami sebagai ilmu sains, belum dipahami secara empirik, melainkan masih dianggap ilmu mistik karena dianggap terjadi dengan kekuatan gaib, terjadi karena disebabkan oleh kekuatan-kekuatan mistik. Karena ketika itu belum diketahui kenapa reaksi ajaib itu dapat terjadi. Contohnya seperti reaksi kimia yang dapat mengubah sesuatu benda menjadi wujud lain, seperti logam menjadi emas, kemudian menjadi api, atau reaksi-reaksi ajaib kimiawi lainnya. Nah, masalahnya ilmu kimia ketika itu hanya dipelajari segelintir orang-orang tertentu secara tertutup. Lalu ada sebagian orang-orang jahat yang menggunakan ilmu kimia untuk keperluan yang buruk, seperti membunuh atau mencelakai seseorang. Ada pula yang memamerkan ilmu kimianya itu di hadapan umum, yang pada akhirnya masyarakat mengenalinya sebagai reaksi mistik atau kekuatan gaib. Oleh karenanya, pada akhirnya orang-orang yang mempelajari ilmu kimia klasik kemudian dianggap sebagai penyihir. Ditambah lagi, mereka terkadang tampil dengan gaya-gaya klinik dan mistik. Bahkan terkadang dilengkapi dengan jampi-jampi dan mantra-mantra tertentu biar terkesan esoterisnya kelihatan seperti itu. Padahal ilmu itu adalah cikal bakal ilmu kimia, disebut ilmu alkemi, dan orangnya itu disebut dengan alkemis. Nah, alkemi itu berasal dari bahasa Arab, yakni alkimia.
Karena pada mulanya dikembangkan dari Arab, yang mana pada mulanya ilmu ini mempelajari obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit oleh para tabib. Kemudian menjadi ilmu yang dapat merubah materi atau zat tertentu, hingga dikaitkan dengan ilmu mistik. Nah, tokoh terkenal dari ilmu ini adalah Jabir ibnu Hayyan dan Maslamah al-Majriti, yang kemudian mereka ini dianggap sebagai penyihir terbesar karena karya-karya ilmu protokimia mereka. Ya, itu wajar sih ya pada masanya, karena sama seperti kita, yang mana takjub ketika melihat kemampuan dukun yang sebenarnya itu adalah trik reaksi kimiawi semata. Padahal kita udah di tahun 2022 ini ya. Nah, apalagi mereka-mereka ini yang hidup di abad pertengahan, maka dapat dipahami sekali dengan kondisi yang demikian, pada akhirnya kimia itu dianggap sebagai cabang ilmu sihir. Nah, seiring berjalannya waktu, barulah kemudian alkemi yang banyak mengandung nilai mistisnya itu berubah menjadi ilmu sains yang disebut kimia. Sejak Robert Boyle itu membedakan keduanya pada abad ke-17. Di mana ketika itu dia memisahkan unsur mistik dan unsur sains yang ada dalam ilmu alkemi. Nah, pada intinya teman-teman, yang membuat ilmu kimia itu dianggap sihir adalah karena pada masanya secara aksiologi, kimia itu digunakan untuk tujuan jahat. Sebagaimana pula sihir itu pula digunakan untuk mencelakai orang lain seperti itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 102 sendiri juga menjelaskan, jika sihir yang diajarkan dan kemudian dipelajari itu aksiologinya untuk keburukan, tujuannya itu adalah untuk keburukan. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Jadi walaupun ilmunya dari malaikat bahkan sekalipun, namun kalau tujuannya untuk keburukan, tetap saja sihir namanya. Dan dengan tiga sudut pandang itu, semestinya kita sudah dapat mengenali apakah sesuatu itu disebut sihir atau bukan. Misalnya nih, kita melihat perkara yang menurut kita itu ajaib atau magic seperti itu. Nah, apakah ia digunakan untuk kebaikan atau untuk keburukan? Kalau untuk keburukan, apakah caranya itu dengan cara ilmu manusiawi atau non-manusiawi? Sesuatu yang empirik atau non-empirik seperti itu. Kalau keburukan itu dengan cara atau ilmu non-manusiawi, maka hal itu dipastikan adalah sihir. Namun kalau keburukan itu dengan cara ilmu manusiawi, maka itu kejahatan kriminal biasa yang mungkin menggunakan cara-cara yang belum kita pahami metodenya. Dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian apakah sulap itu ajaib? Iya, ajaib. Namun apakah sulap itu untuk keburukan? Nah, biasanya sulap itu untuk hiburan kan ya. Nah, apakah sulap itu ilmunya empiris, manusiawi atau tidak seperti itu? Kalau iya, maka itu bukan sihir. Dan kalau sulap itu berdasarkan ilmu-ilmu non-manusiawi, maka bisa jadi pesulap itu mengamalkan sihir. Sehingga pesulap itu bisa saja dianggap sihir kalau ketahuan ilmu atau triknya itu bukan dari ilmu manusiawi, bukan sesuatu yang empirik. Begitu pula sebaliknya. Adapun wajar jika orang-orang dahulu melihat pesulap dan ahli kimia sebagai penyihir, karena orang-orang dahulu itu belum dapat mengukur bagaimana bisa kejadian ajaib itu dapat terjadi. Nah, begitulah teman-teman mengenai sihir. Akhir kalam, wallahu a'lam bisawam. Kita serahkan kepada Allah mana yang benarnya ya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai video kali ini? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, klik share dan like-nya, serta juga tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.